Jiwa terpilih, dengarkan pesan ini dengan hati yang tenang. Tarik napas perlahan, lepaskan segala beban yang menempel di pundakmu. Lalu biarkan kata demi kata ini masuk seperti angin malam yang lembut menyentuh jendela. Ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirimu. Bukan perubahan yang perlu kamu umumkan. Bukan perubahan yang harus kamu buktikan kepada siapapun. Tetapi perubahan yang diam-diam memancar dari caramu berjalan, dari caramu menatap, dari caramu tidak lagi mudah terganggu oleh suara-suara kecil di sekitarmu. Mungkin kamu belum menyadarinya sepenuhnya, tetapi orang-orang di sekitar mulai menangkap getaran itu. Tetanggamu mulai memperhatikan. Orang yang dulu biasa melewatimu tanpa rasa ingin tahu, kini seolah mencari alasan untuk melihat ke arahmu. Ada yang tiba-tiba menyapa lebih lama. Ada yang pura-pura sibuk di depan rumah, padahal matanya mengikuti langkahmu. Ada yang sikapnya berubah menjadi lebih hati-hati, lebih canggung. Seakan mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata biasa. Jiwa terpilih, ini bukan tentang merasa lebih tinggi dari siapapun. Ini bukan tentang membalas mereka yang dulu meremehkanmu. Ini tentang tanda halus bahwa batinmu sedang naik ke tingkat ketenangan yang berbeda. Ketika seseorang berhenti mengejar pengakuan, justru keberadaannya mulai terasa. Ketika seseorang tidak lagi ribut membuktikan diri, justru auranya menjadi lebih jelas. Ketika seseorang berdamai dengan luka-lukanya, wajahnya bisa berubah, langkahnya bisa berubah, bahkan suasana di sekelilingnya pun ikut berubah. Sebelum pesan ini berjalan lebih dalam, ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bukan karena angka itu memiliki kuasa atas hidupmu, tetapi karena niatmu yang tenang, kesediaanmu untuk berubah, dan keberanianmu untuk menerima pesan ini menjadi tanda bahwa hatimu tidak lagi tertutup seperti dulu. Malam ini, biarkan suaramu di dalam hati menjadi pelan. Tidak perlu tergesa-gesa memahami semuanya. Tidak perlu memaksa diri untuk percaya sekaligus. Cukup rasakan, seperti seseorang yang berbaring di bawah langit sunyi, mendengarkan angin lewat di antara pepohonan. Pelan-pelan kamu akan menyadari bahwa perubahan terbesar seringkali tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti cahaya subuh, perlahan, halus, tetapi tidak bisa dihentikan. Aura kamu berubah karena kamu sudah terlalu lama ditempa oleh kesunyian. Kamu telah melewati hari-hari ketika tidak ada yang memahami diammu. Kamu pernah tersenyum sementara hatimu meminta istirahat. Kamu pernah tetap berdiri ketika hidup terasa ingin menjatuhkanmu. Dan sekarang, sesuatu dalam dirimu mulai matang. Bukan matang karena usia, bukan matang karena pujian, melainkan karena luka yang sudah kamu peluk dengan ikhlas. Tetanggamu mungkin tidak tahu perjalanan itu. Mereka hanya melihat hasilnya. Mereka melihat wajah yang lebih teduh, sikap yang lebih stabil, energi yang tidak lagi mudah digoyahkan. Mereka melihat seseorang yang dulu mungkin tampak biasa, kini terasa berbeda. Dan perbedaan itu membuat mereka salah tingkah. Karena mereka tidak tahu sejak kapan kamu berubah, tidak tahu bagaimana kamu sampai di titik ini, dan tidak tahu mengapa keberadaanmu kini terasa lebih kuat meski kamu tidak banyak bicara. Jiwa terpilih
Malam ini pesan ini datang bukan untuk membuatmu sombong, tetapi untuk membuatmu sadar. Ada ketenangan yang sedang kembali kepadamu. Ada cahaya yang mulai merapikan wajah batinmu. Ada jalan baru yang terbuka, bukan dengan keramaian, tetapi dengan kedamaian. Maka dengarkan dengan lembut, biarkan hatimu melunak. Karena yang sedang terjadi bukan sekadar perubahan sikap orang sekitar. Ini adalah tanda bahwa dirimu sedang pulang kepada versi yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih bercahaya. Bagian 1. Ketika diammu mulai terasa lebih kuat daripada penjelasanmu. Jiwa terpilih. Ada saat dalam hidup ketika kamu tidak lagi ingin menjelaskan apapun kepada siapapun. Bukan karena kamu menyerah, bukan karena kamu kalah, tetapi karena hatimu sudah terlalu lelah, membuang tenaga untuk meyakinkan orang yang memang tidak berniat memahami. Di masa lalu, mungkin kamu sering merasa perlu menjelaskan niatmu, membela langkahmu, menjawab prasangka, bahkan membuktikan bahwa kamu tidak seburuk cerita yang mereka susun di belakangmu. Tetapi sekarang perlahan-lahan, sesuatu dalam dirimu mulai memilih hening. Dan hening itu bukan kekosongan. Hening itu adalah rumah baru bagi kekuatanmu. Ketika kamu berhenti bereaksi terhadap setiap tatapan aneh, setiap bisikan kecil, setiap sikap dingin yang dilemparkan orang sekitar, kamu mulai memancarkan sesuatu yang berbeda. Tetanggamu mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka merasakannya. Mereka melihat kamu tidak lagi seperti dulu. Kamu tidak lagi mudah terpancing. Kamu tidak lagi buru-buru menjawab. Kamu tidak lagi mencari panggung untuk menunjukkan bahwa kamu benar. Justru dari situlah aura kamu mulai berubah. Orang yang terbiasa melihatmu gelisah, kini merasa heran saat melihatmu tenang. Orang yang dulu menyangka kamu mudah digoyahkan mulai salah tingkah ketika melihat kamu berjalan dengan wajah damai. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hati mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi pada dirimu? Mengapa kamu tampak lebih ringan? Mengapa kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang sedang mengejar perhatian? Mengapa kehadiranmu terasa lebih kuat justru ketika kamu semakin sedikit bicara? Jiwa terpilih, beginilah cara semesta sering bekerja. Ia tidak selalu mengangkat seseorang dengan suara gemuruh. Kadang ia mengangkat seseorang dengan ketenangan. Kadang kemenangan tidak terlihat seperti sorak-sorai, tetapi seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur tanpa memikirkan pendapat orang lain. Kadang perubahan besar bukan terlihat dari seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi dari seberapa dalam kamu tidak lagi terganggu oleh mereka yang dulu membuatmu goyah. Tetangga yang mulai mencari perhatianmu sebenarnya sedang membaca sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka melihat ada jarak baru antara kamu dan masa lalumu. Dulu mungkin kamu mudah tersinggung, mudah menjelaskan, mudah merasa harus diterima. Sekarang kamu lebih memilih tersenyum seperlunya, berjalan seperlunya, berbicara seperlunya, lalu kembali menjaga kedamaianmu. Dan bagi orang yang terbiasa melihat keributan, ketenangan seperti itu terasa asing. Bagi orang yang terbiasa menilai dari luar, kedalaman seperti itu terasa membingungkan. Kamu tidak perlu merasa aneh ketika mereka mulai memperhatikanmu. Tidak perlu pula membenci mereka, karena dulu mungkin mereka tidak melihat nilaimu. Biarkan saja. Tetaplah menjadi tenang, tetaplah menjadi lembut, tetaplah menjadi seseorang yang tidak harus menundukkan siapapun untuk merasa berharga. Karena jiwa yang benar-benar tumbuh
tidak sibuk membuat orang lain merasa kecil. Jiwa yang benar-benar tumbuh hanya memancar, dan pancaran itu cukup untuk membuat lingkungan berubah pelan-pelan. Di malam yang tenang ini, ingatlah bahwa diam bukan berarti kamu tidak punya jawaban. Diam kadang berarti jawabanmu sudah terlalu mahal untuk diberikan kepada orang yang hanya ingin berdebat. Diam kadang berarti kamu sedang menjaga energi untuk hal-hal yang lebih suci, lebih penting, lebih sejalan dengan masa depanmu. Dan ketika kamu memilih diam dengan hati yang jernih, semesta ikut menyusun ulang cara orang memandangmu. Biarkan mereka melihat perubahanmu tanpa kamu harus menerangkan prosesnya. Biarkan mereka merasa salah tingkah tanpa kamu harus menjadikannya hiburan. Biarkan mereka bertanya-tanya tanpa kamu harus menyediakan penjelasan. Karena tidak semua perjalanan batin perlu dibuka di depan banyak mata. Ada luka yang cukup diketahui oleh malam. Ada doa yang cukup didengar oleh langit. Ada perubahan yang cukup terlihat dari aura, tanpa perlu diumumkan dengan kata-kata. Jiwa terpilih. Bagian pertama dari pesan ini adalah sederhana tetapi dalam. Kekuatanmu sedang kembali melalui keheningan. Kamu tidak lagi berjalan untuk dilihat, tetapi justru semakin terlihat. Kamu tidak lagi berbicara untuk dihargai, tetapi justru semakin terasa bernilai. Kamu tidak lagi meminta dunia memahami dirimu, tetapi dunia mulai merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang telah selesai bertarung dengan masa lalu. Dan dari sanalah cahaya itu muncul, lembut, pelan, tetapi jelas. Bagian 2. Sikap mereka berubah karena energi lama tidak lagi menemukan tempat di dirimu. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang tertentu menjadi gelisah ketika kamu tidak lagi bisa diperlakukan seperti dulu? Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi sikap mereka berubah. Ada yang menjadi lebih ramah secara tiba-tiba. Ada yang mencoba memancing perhatian dengan cara halus. Ada yang seakan ingin memastikan apakah kamu masih mudah dipengaruhi. Apakah kamu masih akan bereaksi? Apakah kamu masih seperti versi lama yang bisa mereka baca dengan mudah? Namun kamu sudah tidak berada di tempat yang sama. Energi lama tidak lagi menemukan pintu masuk di dalam dirimu. Ucapan yang dulu mampu melukai, kini hanya lewat seperti daun kering di bawah angin. Pandangan sinis yang dulu membuatmu merasa kecil, kini terasa seperti suara jauh yang tidak lagi punya kuasa. Sikap dingin yang dulu membuatmu bertanya-tanya, kini tidak lagi menguasai malam-malammu. Kamu telah belajar dengan cara yang tidak mudah, bahwa kedamaian adalah harta yang tidak boleh diserahkan kepada tangan sembarangan. Tetanggamu mulai melihat perubahan itu. Mereka mungkin melihat kamu tetap sopan, tetapi tidak lagi terlalu membuka diri. Mereka melihat kamu tetap ramah, tetapi tidak lagi mudah ditarik ke dalam percakapan yang menguras jiwa. Mereka melihat kamu tetap sederhana, tetapi ada wibawa baru yang membuat mereka lebih berhati-hati. Ini bukan wibawa yang dibuat-buat. Ini bukan gaya agar tampak kuat. Ini adalah hasil dari seseorang yang sudah terlalu banyak belajar dari rasa kecewa, lalu memilih tidak lagi menjadi tempat pembuangan energi orang lain. Jiwa terpilih, aura seseorang berubah ketika batinnya berhenti menerima kekacauan sebagai sesuatu yang normal. Dulu mungkin kamu terlalu sering membiarkan orang lain masuk membawa kegelisahan, lalu meninggalkanmu dengan pikiran yang penuh. Dulu kamu mungkin merasa harus selalu baik, selalu tersedia, selalu menjawab, selalu memberi ruang,
bahkan ketika hatimu sendiri sudah sempit. Tetapi kini kamu mulai memahami bahwa kebaikan tanpa batas bisa membuat jiwa kelelahan. Maka kamu mulai menutup pintu dengan lembut, bukan karena benci, tetapi karena ingin sembuh. Perubahan inilah yang membuat orang sekitar salah tingkah. Mereka merasakan bahwa kamu tidak lagi mudah dijangkau dengan cara lama. Mereka tidak bisa lagi memancing emosimu semudah dulu. Mereka tidak bisa lagi membuatmu merasa bersalah hanya dengan wajah kecewa. Mereka tidak bisa lagi mengatur suasana hatimu hanya dengan komentar pendek. Kamu telah mengambil kembali kendali atas batinmu, dan itu terlihat jelas, bahkan oleh mereka yang tidak tahu bahasa spiritual, bahkan oleh mereka yang tidak pernah memikirkan tentang energi, aura, atau getaran jiwa. Ada ketenangan tertentu yang muncul dari orang yang sudah selesai memohon untuk diterima. Ketenangan itu tidak perlu dipoles. Ia tampak dari cara kamu menutup pintu rumahmu tanpa terburu-buru. Ia tampak dari cara kamu berjalan tanpa mencari tatapan. Ia tampak dari cara kamu tidak lagi membalas setiap cerita miring. Ia tampak dari caramu tetap hidup, tetap berkarya, tetap merawat diri, meski dulu ada orang-orang yang berharap kamu tenggelam dalam rasa kecil. Jiwa terpilih. Jangan takut dengan perubahan sikap mereka. Jangan terlalu cepat menerjemahkan perhatian baru sebagai ketulusan. Tetapi jangan pula menanggapinya dengan kebencian. Cukup lihat dengan hati yang jernih. Orang yang mulai mencari perhatianmu bisa jadi sedang penasaran, bisa jadi sedang menyesal, bisa jadi hanya ingin memastikan apakah kamu benar-benar berubah. Apapun alasan mereka, tugasmu bukan membaca semua isi kepala mereka. Tugasmu adalah tetap menjaga cahaya yang baru mulai stabil dalam dirimu. Malam ini, biarkan tubuhmu rileks. Biarkan pikiranmu turun pelan seperti kabut yang menyentuh tanah. Tidak ada yang perlu kamu kejar. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Energi lama boleh mengetuk, tetapi kamu tidak harus membukakan pintu. Suara lama boleh memanggil, tetapi kamu tidak harus menoleh. Dunia lama boleh mencoba menarikmu kembali, tetapi langkahmu kini sedang diarahkan ke ruang yang lebih tenang. Jiwa terpilih. Bagian kedua ini mengingatkanmu bahwa tidak semua perhatian harus kamu tanggapi, dan tidak semua perubahan orang lain harus mengubah arahmu. Kamu telah melewati terlalu banyak hal untuk kembali menjadi dirimu yang mudah terganggu. Teruslah menjadi lembut, tetapi jangan lagi mudah diseret. Teruslah menjadi baik, tetapi jangan lagi mengorbankan kedamaian. Teruslah bercahaya, tetapi ingat, cahaya tidak perlu mengejar siapapun. Cahaya hanya hadir, dan yang siap melihatnya akan melihat. Bagian 3, aura kamu terlihat karena kamu mulai berdamai dengan luka yang dulu kamu sembunyikan. Jiwa terpilih. Ada cahaya yang hanya muncul setelah seseorang berhasil berdamai dengan lukanya sendiri. Cahaya itu berbeda dari cahaya yang dibuat oleh pakaian indah, senyum yang dilatih, atau kata-kata yang dirancang agar terdengar hebat. Cahaya itu lahir dari tempat yang lebih dalam. Ia lahir dari malam-malam ketika kamu menahan tangis, dari hari-hari ketika kamu tetap berjalan meski hati terasa runtuh, dari waktu-waktu ketika tidak ada yang tahu betapa beratnya kamu bertahan.
Orang sekitar mungkin hanya melihat wajahmu hari ini. Mereka tidak melihat malam-malam panjang yang pernah kamu lewati. Mereka tidak melihat saat kamu duduk sendirian dengan dada penuh sesak. Mereka tidak melihat doa-doa pelan yang kamu bisikkan tanpa suara. Mereka tidak melihat betapa sering kamu ingin menyerah, tetapi tetap memilih untuk tidak berhenti. Mereka hanya melihat hasilnya, yaitu seseorang yang sekarang tampak lebih tenang, lebih teduh, lebih bersinar dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Itulah mengapa tetanggamu mulai salah tingkah. Yang mereka lihat bukan sekadar perubahan luar. Mereka melihat bukti diam-diam bahwa seseorang bisa bangkit tanpa perlu membuat keributan. Mereka melihat kamu menjadi lebih utuh, padahal mungkin dulu mereka sempat mengira kamu akan tetap rapuh. Mereka melihat aura yang berbeda, karena luka yang dulu kamu sembunyikan kini tidak lagi mengendalikan caramu membawa diri. Luka itu mungkin belum hilang sepenuhnya, tetapi ia tidak lagi menjadi penguasa. Ia telah menjadi guru. Jiwa terpilih. Ketika luka berubah menjadi pelajaran, wajah seseorang menjadi berbeda. Tatapannya menjadi lebih dalam. Suaranya menjadi lebih pelan, tetapi lebih berisi. Langkahnya tidak lagi terburu-buru mengejar pembuktian. Ia tidak mudah terpesona oleh pujian dan tidak mudah hancur oleh hinaan, karena ia sudah melihat sisi gelap hidup, lalu tetap memilih membawa cahaya. Dan orang-orang bisa merasakan itu, meski mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkin dulu kamu sering menyembunyikan rasa sakit karena takut dianggap lemah. Kamu menahan semuanya sendiri. Kamu tetap tersenyum kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu tetap menyapa meski hatimu sedang pecah. Kamu tetap menjalani hari dengan tubuh yang bergerak, sementara batinmu seperti sedang berjalan di tengah hujan. Tetapi waktu mengajarkanmu sesuatu. Tidak semua luka harus dipamerkan untuk diakui. Tidak semua rasa sakit harus diceritakan agar menjadi nyata. Ada luka yang cukup disembuhkan pelan-pelan, dengan napas panjang, dengan kesabaran, dengan penerimaan yang lembut. Sekarang, hasil dari proses itu mulai terlihat. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu mulai merasa ada yang berbeda. Mereka mungkin tidak tahu bahwa kedamaianmu dibayar dengan air mata. Mereka mungkin tidak tahu bahwa senyummu hari ini lahir dari keberanian untuk tidak membenci masa lalu. Mereka mungkin tidak tahu bahwa aura kamu berubah, bukan karena hidupmu tiba-tiba mudah, tetapi karena kamu tidak lagi membiarkan kesulitan membuatmu pahit. Jiwa terpilih. Inilah tanda kedewasaan batin. Kamu tidak menggunakan luka sebagai alasan untuk menyakiti. Kamu tidak menggunakan kecewa sebagai alasan untuk menutup hati sepenuhnya. Kamu tidak menggunakan masa lalu sebagai alasan untuk berhenti tumbuh. Kamu memilih menjadi lebih halus, lebih sadar, lebih kuat, dan lebih dekat dengan dirimu sendiri. Maka tidak mengherankan bila orang sekitar mulai merasakan sesuatu yang berbeda darimu. Biarkan mereka melihat, biarkan mereka bingung, biarkan mereka bertanya-tanya, mengapa seseorang yang pernah diremehkan kini terlihat seperti sedang dipeluk oleh ketenangan. Kamu tidak perlu menjelaskan bahwa prosesmu panjang. Kamu tidak perlu membuka semua bekas luka hanya agar mereka percaya. Cukup terus hidup dengan lembut. Cukup terus rawat kedamaianmu. Cukup terus berjalan dengan hati yang tidak lagi penuh dendam. Malam ini, jiwa terpilih. Tutup matamu sebentar jika kamu perlu. Rasakan bahwa luka yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu ternyata sedang membentukmu.
Rasa sakit yang dulu kamu kira akhir dari segalanya ternyata menjadi pintu menuju versi dirimu yang lebih bercahaya. Orang sekitar hanya melihat aura itu sekarang, tetapi kamu tahu betapa panjang perjalanan menuju cahaya tersebut. Maka jangan sia-siakan kedamaian ini. Jaga ia seperti menjaga api kecil di tengah malam. Pelan, hangat, dan cukup untuk menerangi jalan pulang. Bagian 4. Mereka mencari perhatianmu karena mereka merasakan nilaimu yang tidak lagi murah. Jiwa terpilih, salah satu perubahan paling halus, tetapi paling kuat dalam hidup adalah ketika kamu mulai menyadari nilaimu sendiri. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan rasa ingin dipuja, tetapi dengan kesadaran yang sunyi bahwa kamu tidak diciptakan untuk terus-menerus mengecilkan diri demi membuat orang lain nyaman. Dulu mungkin kamu terlalu mudah memberi ruang kepada siapapun, terlalu mudah menjawab, terlalu mudah hadir, terlalu mudah memaafkan tanpa melihat apakah orang itu benar-benar berubah. Tetapi sekarang kamu mulai lebih bijak. Kebijaksanaan itu terlihat. Bahkan ketika kamu tidak mengatakannya, orang bisa merasakan bahwa ada batas baru dalam dirimu. Tetanggamu yang dulu merasa bisa menilaimu sesuka hati, kini mulai menjaga sikap. Mereka yang dulu mungkin hanya melirik sekilas kini, mencari alasan untuk berbicara. Ada yang tiba-tiba menawarkan senyum. Ada yang mendadak bertanya hal kecil. Ada yang seolah ingin masuk kembali ke ruang perhatianmu, karena mereka merasakan bahwa akses kepada dirimu tidak semudah dulu. Jiwa terpilih, ketika seseorang terlalu mudah didapatkan perhatiannya, banyak orang lupa menghargainya. Tetapi, ketika seseorang mulai menghormati dirinya sendiri, dunia ikut belajar menyesuaikan diri. Ini bukan permainan dingin. Ini bukan taktik untuk membuat orang mengejar. Ini adalah pemulihan harga diri. Ini adalah saat ketika jiwamu berkata dengan lembut, "Aku tetap baik, tetapi aku tidak lagi tersedia untuk setiap energi yang datang membawa kekacauan." Nilaimu tidak lagi murah karena kamu tidak lagi menukar kedamaian dengan penerimaan. Kamu tidak lagi mengorbankan ketenangan hanya agar dianggap ramah. Kamu tidak lagi memaksa diri tersenyum kepada suasana yang membuat batinmu lelah. Kamu belajar bahwa menjaga jarak bukan berarti sombong. Kadang menjaga jarak adalah cara paling lembut untuk menyelamatkan hati dari luka yang berulang. Dan orang-orang merasakannya. Mereka merasakan bahwa kamu bukan lagi seseorang yang bisa dipanggil kapan saja, dibutuhkan saat perlu, lalu dilupakan saat tidak berguna. Dari situlah sikap mereka berubah. Mereka mulai ingin tahu apa yang membuatmu berbeda. Mereka mulai memperhatikan kebiasaanmu. Mereka mulai melihat caramu menata hidup. Caramu tidak banyak bicara. Caramu seolah menyimpan sesuatu yang tenang tetapi kuat. Mereka salah tingkah karena nilai yang dulu mereka abaikan kini terasa jelas. Seperti seseorang yang dulu melewati taman tanpa melihat bunga, lalu suatu pagi sadar bahwa bunga itu telah mekar dengan indah dan ia merasa terlambat menyadarinya. Jiwa terpilih, jangan gunakan perubahan ini untuk membalas. Jangan membuat orang lain merasa rendah hanya karena sekarang kamu mulai dihargai. Ingat, tujuan dari pertumbuhanmu bukan membuat mereka menyesal, tetapi membuat kamu bebas. Bebas dari kebutuhan untuk diterima. Bebas dari kebiasaan mengejar perhatian. Bebas dari rasa takut ditinggalkan.
bebas dari perasaan bahwa kamu harus selalu membuktikan nilaimu kepada mata yang tidak tulus melihat. Kamu cukup menjadi dirimu yang lebih tenang. Jika mereka menyapa, jawab seperlunya dengan sopan. Jika mereka memperhatikan, biarkan saja. Jika mereka mencoba mendekat, lihat dengan kebijaksanaan, bukan dengan kelaparan batin. Karena jiwa yang sudah sadar nilainya tidak mudah mabuk oleh perhatian baru. Ia tahu bahwa tidak semua yang datang membawa ketulusan. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena merasa kehilangan pengaruh, ada yang datang karena baru melihat cahaya setelah sebelumnya meremehkan sumbernya. Namun tetaplah lembut, karena kelembutanmu adalah bagian dari kekuatanmu. Jangan berubah menjadi keras hanya karena dulu pernah dilukai. Jangan menjadi dingin hanya karena dulu pernah tidak dihargai. Jadilah hangat dengan batas. Jadilah ramah dengan kesadaran. Jadilah baik tanpa membiarkan dirimu habis. Disitulah keseimbangan seorang jiwa terpilih. Ia tidak memusuhi dunia, tetapi juga tidak lagi membiarkan dunia menguasai kedamaiannya. Malam ini, biarkan pesan ini menenangkan hatimu. Nilaimu tidak ditentukan oleh siapa yang memperhatikanmu. Nilaimu tidak ditentukan oleh siapa yang terlambat menyadari perubahanmu. Nilaimu sudah ada bahkan sebelum mereka melihatnya. Tetapi ketika kamu mulai melihatnya sendiri, dunia luar ikut memantulkan kesadaran itu. Maka berjalanlah dengan pelan. Bawalah dirimu dengan hormat. Jangan terburu-buru membuka pintu kepada semua orang. Cahaya yang berharga tidak perlu disorot terus-menerus. Ia cukup menyala, dan yang benar-benar siap akan mendekat dengan cara yang benar. Bagian 5. Perubahan auramu. Membuat lingkungan menjadi cermin bagi pertumbuhanmu. Jiwa terpilih. Lingkungan di sekitar sering menjadi cermin yang menunjukkan sejauh mana batinmu berubah. Ketika kamu masih dipenuhi kegelisahan, dunia terasa seperti tempat yang selalu mengganggu. Tatapan orang terasa seperti penilaian. Bisikan kecil terasa seperti serangan. Pertanyaan sederhana terasa seperti ancaman. Tetapi ketika batinmu mulai tenang, lingkungan yang sama bisa terasa berbeda. Bukan karena semua orang berubah sepenuhnya, tetapi karena cara jiwamu menerima dunia mulai berubah. Tetanggamu yang dulu mungkin terasa mengusik, kini menjadi tanda bahwa sesuatu dalam dirimu sedang memancar lebih jelas. Mereka mulai memperhatikan bukan semata-mata karena kamu melakukan sesuatu yang mencolok, melainkan karena energi dalam dirimu tidak lagi sama. Ada orang yang berubah dari dalam, lalu perubahan itu membuat suasana di sekitarnya ikut bergeser. Rumah yang sama terasa berbeda, jalan yang sama terasa berbeda, pagar yang sama, suara pagi yang sama, langkah sore yang sama. Semuanya seperti menjadi panggung kecil tempat semesta menunjukkan bahwa kamu sedang memasuki babak baru. Jiwa terpilih, jangan remehkan perubahan kecil dalam dirimu. Cara kamu bangun pagi dengan hati yang lebih ringan adalah perubahan. Cara kamu tidak lagi membalas komentar yang tidak perlu adalah perubahan. Cara kamu merawat tubuh, merapikan ruang, menjaga pikiran, memilih diam, memilih damai, semuanya adalah perubahan. Dan perubahan yang konsisten, meski terlihat kecil, akan memancarkan tanda. Orang sekitar mungkin tidak tahu detailnya, tetapi mereka bisa merasakan hasilnya. Mereka mulai salah tingkah, karena cermin itu juga memantulkan sesuatu kepada mereka.
Saat mereka melihatmu lebih tenang, mereka mungkin teringat bahwa hidup mereka sendiri masih penuh kegelisahan. Saat mereka melihatmu lebih terarah, mereka mungkin merasa bahwa mereka belum berani bergerak. Saat mereka melihatmu tidak lagi mudah dipancing, mereka mungkin sadar bahwa cara lama mereka tidak lagi bekerja. Kehadiranmu menjadi pengingat tanpa kata. Dan tidak semua orang siap melihat pengingat seperti itu. Namun, jiwa terpilih jangan merasa harus menanggung reaksi mereka. Pertumbuhanmu bukan serangan kepada siapapun. Kedamaianmu bukan penghinaan bagi yang masih gelisah. Cahaya kamu bukan ancaman bagi yang masih berjalan dalam bayangan. Kamu hanya sedang menjadi lebih dekat dengan diri sejati. Jika orang lain merasa terganggu oleh perubahanmu, itu adalah urusan batin mereka. Tugasmu tetap sederhana, yaitu menjaga agar cahaya itu tidak berubah menjadi kesombongan, dan agar ketenangan itu tidak berubah menjadi jarak yang penuh kebencian. Lingkungan sedang menjadi cermin, tetapi jangan hidup hanya untuk melihat pantulan. Jangan terlalu sibuk membaca wajah tetangga, sampai kamu lupa membaca isi hatimu sendiri. Jangan terlalu sibuk menebak alasan mereka memperhatikan, sampai kamu kehilangan kedamaian yang baru tumbuh. Lihat seperlunya, pahami seperlunya, lalu kembalilah kepada pusat batinmu. Di sana ada ruang yang lebih tenang daripada semua komentar manusia. Di sana ada suara halus yang berkata, "Teruslah berjalan, kamu sedang tumbuh." Kadang semesta mengizinkan orang sekitar memperhatikanmu sebagai latihan. Apakah kamu akan kembali haus pengakuan? Apakah kamu akan tergoda membuktikan diri? Apakah kamu akan membiarkan perhatian mereka mengangkat egomu terlalu tinggi? Atau kamu akan tetap rendah hati, tetap jernih, tetap memahami bahwa perubahan sejati tidak membutuhkan panggung? Inilah ujian yang lembut, bukan ujian yang datang dengan musibah besar, tetapi ujian yang datang melalui tatapan, pujian, sapaan, dan rasa penasaran dari sekitar. Jiwa terpilih tetaplah menjadi seseorang yang dapat memegang cahaya dengan tenang. Tidak semua orang bisa berubah tanpa menjadi sombong. Tidak semua orang bisa dihargai tanpa merendahkan. Tidak semua orang bisa diperhatikan tanpa kehilangan pusat dirinya. Tetapi kamu sedang dilatih untuk itu. Kamu sedang belajar bahwa aura yang berubah bukan untuk memikat semua orang, melainkan untuk mengingatkan dirimu bahwa penyembuhan itu nyata, bahwa pertumbuhan itu mungkin, dan bahwa hidup bisa menjadi lebih lembut setelah masa-masa yang keras. Malam ini, biarkan tubuhmu menjadi ringan. Bayangkan semua tatapan, semua bisikan, semua perhatian orang sekitar mengalir jauh seperti air sungai yang tidak perlu kamu tahan. Kamu cukup duduk di tepi batinmu sendiri, menyaksikan semuanya lewat. Tidak perlu dikejar, tidak perlu ditolak dengan marah. Cukup disadari, karena lingkungan hanya cermin, sedangkan sumber cahaya tetap berada di dalam dirimu. Jagalah sumber itu. Rawatlah dengan napas yang tenang, pikiran yang bersih, dan hati yang tidak lagi memusuhi perjalanan. Bagian 6. Orang yang dulu meremehkanmu mulai bingung karena kamu tidak lagi terlihat kalah. Jiwa terpilih, ada kebingungan tertentu yang muncul di wajah orang-orang ketika mereka melihat seseorang yang dulu mereka remehkan ternyata tidak hancur. Mereka mungkin pernah mengira kamu akan tetap kecil. Mereka mungkin pernah menyangka kamu akan terus mencari validasi. Mereka mungkin pernah merasa bahwa hidupmu akan berhenti di tempat yang sama. Tetapi perlahan-lahan,
Tanpa banyak suara, kamu terus berjalan. Tidak selalu cepat, tidak selalu mudah, tetapi kamu tetap bergerak. Dan sekarang, hasil dari ketekunan sunyi itu mulai terlihat. Kamu tidak lagi terlihat kalah. Bukan karena semua masalahmu selesai. Bukan karena hidupmu sudah sempurna. Bukan karena kamu tidak pernah lelah. Tetapi karena wajahmu tidak lagi membawa kekalahan sebagai identitas. Kamu telah belajar berdiri meski belum semua pintu terbuka. Kamu telah belajar tersenyum meski belum semua jawaban datang. Kamu telah belajar menjaga langkah meski tidak semua orang mendukung. Dan bagi mereka yang dulu hanya melihatmu dari sudut sempit, perubahan ini membuat mereka bingung. Tetanggamu mungkin mulai memperhatikan cara kamu keluar rumah. Ada ketenangan di sana. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara kamu memandang dunia. Kamu tidak lagi seperti seseorang yang memohon agar dilihat. Kamu juga tidak seperti seseorang yang ingin membalas masa lalu. Kamu hanya tampak lebih utuh, lebih diam, lebih tidak mudah ditebak. Dan seringkali, orang yang tidak bisa lagi membaca dirimu akan mulai mencari perhatianmu karena mereka ingin tahu rahasia di balik perubahan itu. Jiwa terpilih, biarkan mereka bingung tanpa kamu harus menjelaskan. Tidak semua orang berhak mengetahui proses panjang yang membentukmu. Ada bagian dari perjalananmu yang terlalu suci untuk dijadikan bahan cerita ringan. Ada air mata yang tidak perlu diterjemahkan kepada orang yang dulu tertawa. Ada doa yang tidak perlu dibuka kepada orang yang dulu meragukan. Ada masa-masa gelap yang cukup menjadi saksi antara dirimu dan langit malam. Orang yang dulu meremehkanmu mungkin mulai merasa salah tingkah karena kenyataan tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Mereka mengira kamu akan menjadi lebih pahit, tetapi kamu menjadi lebih tenang. Mereka mengira kamu akan tenggelam, tetapi kamu muncul dengan mata yang lebih jernih. Mereka mengira kamu akan sibuk membuktikan diri, tetapi kamu justru semakin sedikit bicara. Mereka mengira luka akan membuatmu kehilangan cahaya, tetapi luka itu malah membuat cahaya kamu lebih dalam. Inilah bentuk kemenangan yang paling halus. Kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Kemenangan yang tidak perlu menyingkirkan siapapun. Kemenangan yang cukup terlihat dari caramu tidak lagi membenci diri sendiri. Dari caramu tidak lagi menunduk karena malu. Dari caramu tidak lagi merasa harus meminta izin untuk tumbuh. Kemenangan seperti ini membuat orang sekitar terdiam karena mereka tidak bisa menuduhmu sombong, tetapi juga tidak bisa lagi menganggapmu lemah. Namun, jiwa terpilih, ingatlah agar kamu tetap menjaga kelembutan. Jangan biarkan kebingungan mereka membuat hatimu merasa lebih tinggi. Jangan jadikan perhatian mereka sebagai makanan bagi luka lama. Jika ada bagian dalam dirimu yang ingin berkata, "Sekarang lihatlah aku," tenangkan bagian itu dengan kasih. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku tidak tumbuh untuk membalas. Aku tumbuh untuk sembuh. Aku tidak bercahaya untuk membuat mereka silau. Aku bercahaya karena aku sudah terlalu lama berjalan dalam gelap." Kekuatan seperti ini membuat tidurmu lebih damai, karena kamu tidak lagi membawa dendam ke tempat tidur. Kamu tidak lagi mengulang percakapan lama di kepala. Kamu tidak lagi menunggu semua orang mengakui kesalahannya. Kamu hanya membiarkan waktu bekerja. Dan ketika waktu bekerja, ia sering memperlihatkan hal-hal yang tidak perlu kamu paksa.
Ia memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus. Ia memperlihatkan siapa yang hanya penasaran. Ia memperlihatkan siapa yang datang karena cahaya, dan siapa yang datang karena ingin mengambil cahaya itu. Jiwa terpilih, kamu tidak lagi terlihat kalah karena kamu akhirnya berhenti mengukur hidupmu dari mata orang lain. Itu adalah kebebasan besar. Dan kebebasan besar selalu memancarkan aura yang berbeda. Orang sekitar bisa merasakannya. Mereka mungkin tidak tahu namanya. Mereka mungkin hanya merasa kamu berubah. Tetapi kamu tahu, di dalam hatimu yang paling sunyi, bahwa perubahan ini lahir dari keberanian untuk terus hidup dengan hati yang tidak menyerah. Bagian 7. Tetap rendah hati ketika perhatian mulai datang dari arah yang dulu mengabaikanmu. Jiwa terpilih, bagian ini adalah pengingat yang sangat lembut, tetapi sangat penting. Ketika perhatian mulai datang dari arah yang dulu mengabaikanmu, jagalah hatimu baik-baik, karena perhatian adalah angin. Ia bisa menyejukkan, tetapi juga bisa membuat api ego membesar jika tidak dijaga. Hari ini mereka mungkin mulai menyapa. Hari ini mereka mungkin mulai melihatmu dengan cara berbeda. Hari ini mereka mungkin mulai mencari alasan untuk dekat. Tetapi jangan biarkan semua itu membuatmu lupa pada perjalanan sunyi yang telah membentukmu. Kamu tidak sampai di titik ini karena pujian manusia. Kamu sampai di sini karena keteguhan yang tidak banyak orang lihat. Kamu sampai di sini karena malam-malam ketika kamu memilih bertahan. Kamu sampai di sini karena kamu belajar memaafkan tanpa kehilangan batas. Kamu sampai di sini karena kamu berani melepaskan kebiasaan lama yang merusak kedamaianmu. Maka, ketika orang sekitar mulai memperhatikan auramu, jangan serahkan kembali pusat dirimu kepada pandangan mereka. Tetap rendah hati bukan berarti mengecilkan diri. Rendah hati bukan berarti pura-pura tidak punya cahaya. Rendah hati adalah kemampuan untuk mengakui bahwa kamu berubah, tetapi tidak menjadikan perubahan itu senjata untuk merendahkan orang lain. Rendah hati adalah saat kamu tahu bahwa kamu lebih kuat dari dulu, tetapi tetap memilih berbicara dengan lembut. Rendah hati adalah saat kamu melihat orang yang dulu mengabaikanmu mulai mendekat, namun kamu tidak mempermalukan mereka dengan kesombongan. Jiwa terpilih, orang yang benar-benar bercahaya, tidak perlu membuat orang lain gelap. Kamu bisa bersinar tanpa membandingkan. Kamu bisa naik tanpa menertawakan yang masih belajar berjalan. Kamu bisa berubah tanpa mengumumkan bahwa orang lain tertinggal. Justru disitulah keindahan aura kamu menjadi lebih matang. Karena cahaya yang disertai kesombongan akan terasa panas. Tetapi cahaya yang disertai kerendahan hati akan terasa seperti lampu kecil di malam sunyi, menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Tetanggamu mungkin mulai mencari perhatianmu karena mereka merasakan perubahan itu. Sambut seperlunya dengan hati yang bijak. Bila mereka menyapa, balas dengan tenang. Bila mereka memuji, terima dengan sederhana. Bila mereka hanya penasaran, jangan cepat membuka semua ruang hidupmu. Bila mereka masih membawa energi lama, jaga jarak dengan damai. Kamu tidak harus kasar untuk menjaga diri. Kamu tidak harus dingin untuk memiliki batas. Kamu hanya perlu jernih. Kejernihan inilah yang akan membuat perjalananmu lebih aman.
Banyak orang kehilangan kedamaian bukan karena musuh yang jauh, tetapi karena mereka terlalu cepat membuka pintu kepada orang yang belum tentu benar-benar berubah. Maka jangan tergesa-gesa. Biarkan waktu membuktikan. Biarkan sikap mereka terlihat dalam hari-hari yang berulang. Biarkan ketulusan diuji oleh konsistensi, bukan oleh kata manis sesaat. Kamu boleh baik, tetapi tetap sadar. Kamu boleh ramah, tetapi tetap menjaga pusat dirimu. Jiwa terpilih, rendah hati juga berarti tidak lupa merawat diri. Jangan kembali mengabaikan kebutuhan batinmu hanya karena orang lain mulai membutuhkan perhatianmu. Jangan kembali menjadi tempat semua orang menaruh cerita, keluh kesah, rasa ingin tahu, dan energi yang tidak mereka kelola sendiri. Kamu boleh mendengar, tetapi jangan menyerap semuanya. Kamu boleh hadir, tetapi jangan hilang dari dirimu sendiri. Kamu boleh peduli, tetapi jangan sampai kedamaianmu habis terbagi. Di malam yang pelan ini, biarkan pesan ini turun seperti selimut hangat. Kamu sedang memasuki masa ketika orang mulai melihat perubahanmu. Tetapi ingat, yang paling penting bukan bagaimana mereka melihatmu. Yang paling penting adalah bagaimana kamu tetap melihat dirimu dengan penuh kasih, tanpa kembali membenci masa lalu, tanpa terjebak pada pujian, tanpa mabuk oleh perhatian. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar memegang cahaya dengan tenang. Tetaplah berjalan perlahan. Tetaplah menundukkan hati tanpa menundukkan harga diri. Tetaplah tersenyum tanpa memaksakan kedekatan. Tetaplah bersinar tanpa menyakiti. Karena aura yang paling indah bukan aura yang membuat semua orang tunduk, melainkan aura yang membuat dirimu sendiri merasa pulang. Dan ketika kamu pulang kepada dirimu, dunia boleh memperhatikan, tetangga boleh salah tingkah, orang sekitar boleh berubah sikap, tetapi kamu tetap tenang, seperti danau malam yang memantulkan bulan tanpa pernah mengejar langit. Penutup, jiwa terpilih, kini sampai di ujung pesan ini. Biarkan semuanya menjadi lebih pelan. Tidak perlu menahan napas, tidak perlu memaksa hati memahami seluruh tanda sekaligus. Cukup rasakan bahwa ada perubahan lembut yang sedang bekerja dalam hidupmu. Tetanggamu mulai memperhatikan bukan karena kamu harus menjadi pusat dunia, tetapi karena aura yang selama ini ditempa oleh kesabaran mulai terlihat. Orang sekitar mulai salah tingkah, bukan karena kamu perlu merasa menang, tetapi karena mereka menyaksikan sesuatu yang dulu tidak mereka sadari. Kamu sedang tumbuh. Kamu tumbuh bukan dengan suara yang keras. Kamu tumbuh seperti akar di dalam tanah, sunyi, tidak terlihat, tetapi kuat. Kamu tumbuh seperti malam yang perlahan menerima cahaya bulan, tidak terburu-buru, tidak memaksa, namun tetap indah. Kamu tumbuh dari luka yang dulu membuatmu hampir kehilangan diri. Kamu tumbuh dari kecewa yang dulu terasa seperti hujan panjang. Kamu tumbuh dari kesendirian yang dulu membuatmu bertanya mengapa hidup terasa begitu berat. Dan sekarang, pertumbuhan itu mulai memantul keluar. Jangan takut ketika orang mulai melihatmu berbeda. Jangan gelisah ketika perhatian datang dari arah yang dulu sepi. Jangan buru-buru membuka semua pintu hanya karena ada yang mengetuk dengan ramah. Tetaplah bijaksana. Tetaplah tenang. Tetaplah ingat bahwa tidak semua orang yang memperhatikanmu benar-benar memahami perjalananmu. Ada yang hanya penasaran. Ada yang hanya ingin memastikan apakah kamu masih seperti dulu? Ada yang mungkin tulus. Ada juga yang hanya terkejut karena cahaya yang mereka abaikan
kini tidak bisa lagi disembunyikan. Namun kamu tidak perlu menghakimi semuanya. Kamu hanya perlu menjaga hatimu. Jaga kedamaian yang telah kamu bangun pelan-pelan. Jaga batas yang telah kamu pelajari dengan susah payah. Jaga kelembutan yang membuatmu tetap manusiawi. Jaga cahaya yang membuatmu tetap berharap. Jangan kembali menjadi dirimu yang terlalu mudah habis demi membuat orang lain nyaman. Jangan kembali menjadi tempat semua suara masuk tanpa saringan. Jangan kembali menyerahkan tidur malammu kepada pendapat orang sekitar. Jiwa terpilih, perubahan aura yang sejati selalu dimulai dari dalam. Ketika batinmu lebih bersih, wajahmu menjadi lebih teduh. Ketika pikiranmu lebih tenang, langkahmu menjadi lebih mantap. Ketika hatimu tidak lagi penuh dendam, suaramu menjadi lebih hangat. Ketika kamu tidak lagi memohon untuk diterima, keberadaanmu justru terasa lebih kuat. Inilah rahasia yang tidak semua orang pahami. Cahaya tidak lahir dari keinginan untuk diperhatikan. Cahaya lahir dari keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Maka malam ini, sebelum kamu benar-benar beristirahat, bisikan kepada hatimu dengan lembut. Aku tidak perlu mengejar perhatian, karena aku sedang mengejar kedamaian. Aku tidak perlu membalas masa lalu, karena aku sedang membangun masa depan. Aku tidak perlu menjelaskan semua luka, karena aku sedang menyembuhkannya. Aku tidak perlu membuat semua orang mengerti, karena aku sedang belajar memahami diriku sendiri. Jika pesan ini menyentuh hatimu, ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima perubahan dengan hati yang lebih lapang, lebih tenang, dan lebih penuh harapan. Biarkan itu menjadi simbol kecil dari niatmu untuk tidak lagi hidup dalam kegelisahan lama. Biarkan itu menjadi pengingat bahwa kamu memilih bergerak menuju cahaya, bukan kembali ke bayangan yang dulu membuatmu lelah. Sekarang, lepaskan semua pikiran yang terlalu berat. Bayangkan malam membungkus rumahmu dengan keheningan. Bayangkan angin bergerak pelan di luar sana, melewati jalan kecil, melewati pagar, melewati atap-atap yang diam. Biarkan semua perhatian orang, semua tatapan, semua bisikan, semua rasa penasaran menjauh perlahan seperti suara yang memudar di ujung malam. Kamu tidak perlu membawa semuanya ke dalam tidurmu. Yang perlu kamu bawa hanyalah rasa percaya bahwa hidupmu sedang dirapikan, bahwa aura kamu berubah karena jiwamu sedang disembuhkan, bahwa sikap orang sekitar hanyalah tanda kecil dari pergeseran besar yang terjadi di dalam dirimu. Tidurlah dengan hati yang lebih ringan. Pejamkan mata batinmu dengan damai. Besok, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu tetap berjalan dengan lembut, tetap menjaga cahaya, dan tetap menjadi jiwa terpilih yang tidak lagi takut terlihat berbeda.